Orang Rusia mungkin tidak selalu memiliki rencana tindakan, tetapi mereka tidak takut untuk berimprovisasi. Anekdot ini merangkum kecerdikan orang Rusia di tengah situasi genting. Kali ini kita akan membahas tentang trik militer paling luar biasa yang digunakan tentara Rusia selama Perang Dunia Kedua. Tank traktor. Dalam beberapa hari pertama peperangan, tentara Jerman menghancurkan banyak peralatan tentara Soviet. Akibatnya negara itu kekurangan tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Ketika tentara Soviet berusaha mempertahankan kota Odessa, mereka mengubah traktor menjadi tank. Tentu saja sebuah kendaraan pertanian dengan senjata terpasang tak sebanding dengan mesin tempur lapis baja yang sebenarnya. Namun ketika tentara Rumania menyerang, tentara Rusia mengeluarkan 20 traktor yang disamarkan dan melancarkan balasan dengan sirene dan lampu depan untuk mengejutkan musuh pada tengah malam. Tentu saja mereka kaget bukan kepalang, tentara Rumania lari tunggang langgang. Awalnya traktor-traktor di Uni Soviet diproduksi sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diubah menjadi tank. Faktanya, lebar roda rantai traktor Soviet sama dengan lebar roda rantai tank Soviet. Pada saat itu, pasukan musuh yang terkejut melihat tank-tank yang tampak aneh ini maju ke arah mereka langsung melarikan diri dalam keadaan panik. Oleh karena itulah tentara Soviet menyebut model traktor ini sebagai NI atau dikenal dengan nama Na-Ispuk, atau secara harfiah artinya adalah untuk menakut-nakuti. Dokumen palsu. Selama pengepungan Leningrad, para pemimpin Jerman secara rutin mengirim mata-mata ke ibu kota itu. Mereka memperoleh dokumen-dokumen atau identitas terbaik, daftar alamat dan kontak, dan semua yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan operasi tersebut. Namun, ketika dokumen mereka diperiksa, mereka tak berkutik. Para pemimpin Jerman tidak tahu bagaimana Rusia berhasil mengungkapkan mata-mata mereka karena orang-orang yang terlibat dalam pembuatan paspor palsu adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Mereka menggunakan kertas berdesain Soviet, menyalin warnanya dengan sempurna dan mengidentifikasi lencana rahasia, tetapi tidak bisa mengelabui orang Rusia. Setelah perang, kesalahan mereka baru terungkap. Orang Jerman dengan cermat dan hati-hati membuat staples untuk paspor ini dari baja nirkarat atau stainless steel non-korosif. Sementara staples yang menyatukan paspor Soviet asli terbuat dari stainless steel korosif yang rentan berkarat. Supaya tidak berkarat, orang Rusia melapisi staples dengan perekat plastik atau selotip. Penembak jitu desa. Saat melawan pasukan Jerman di bagian hulu sungai Don, penembak-penembak jitu Soviet berhasil menghancurkan seluruh pasukan mortir tanpa ada korban jiwa di antara mereka. Pasukan Jerman menempatkan pasukan mereka di ceruk yang diperkuat di pos pemeriksaan. Mereka menemui posisi yang strategis dan cocok untuk menembak tentara Soviet yang mendekat. Namun, ini tidak menghalangi penembak-penembak jitu Soviet untuk menyerang kamp musuh. Dua tentara menyelinap ke ceruk dekat sebuah peternakan yang dihancurkan oleh Jerman. Supaya tidak membahayakan posisi mereka, para penembak jitu membakar puing-puing kayu dan bersembunyi di oven rumah terdekat. Pada pagi hari, mereka telah menembak jatuh seluruh pasukan Jerman yang tidak menyadari bahwa mereka ditembaki dari oven tua di tengah desa yang terbakar. Mengakali penyadapan Jerman. Tim pemecah kode Hitler tidak kesulitan memecahkan siaran radio dan pertukaran kode antara pemberi sinyal Soviet dan pasukan gerilya. Mereka menyerahkan informasi ini kepada para pemimpin mereka.
Akibatnya kelompok gerilya sengaja membuat kesalahan ortografis dalam kode mereka untuk membingungkan mata-mata Jerman. Alih-alih tank lapis baja, pesawat dan senapan serbulah yang tiba di tempat kejadian. Kuncinya terletak pada keanekaragaman dan kekayaan bahasa Rusia atau kata-kata kotor bahasa Rusia. Begitu pemberi sinyal mulai berkomunikasi dalam bahasa Rusia yang buruk dan menggunakan bahasa vulgar, pemecah kode Jerman betul-betul kebingungan. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?